Besok katanya ada demo ya, Dok? Iya. Di istana jam 10. Ah, ikut ah. Demo. Kemarin Doktif kan demo itu. Iya kan? Tapi kan nginepnya di Mulia tuh, demo nginepnya di Mulia kita. Kan Pak. Tapi kan ini bentuk titiknya di istana. Oh, di istana. Oh, Doktif nggak ngerti. Karena besok ini apa namanya teh, besok ada meeting sama majelis disiplin profesi MDP. Kita kumpul yang dokter-dokter. Oh, masa dokter doang sih, dokter yang lain nggak ada? Ada dokter-dokter yang lain kita kumpul. Bukan, yang sebelah sana masa nggak diundang ya? Oh, nggak ada. Mereka kan yang salah ya, kubuin nggak ngapain gitu, nggak penting gitu. Kubuin sana nggak penting gitu. Jadi MDP ini kita untuk memastikan bahwa si Bokir, terus kemarin kan Suneo juga sudah, jadi memastikan bahwa pelanggaran profesi yang dilakukan Bokir nih apa, kan gitu. Gitu. Bokir, Justiper. Tahu. Bokir Iya. Justiper. Karena kan Doktif melaporkan dia kan di Polda Metro kan. Sebentar lagi naik sidik. Gitu. Ngapain kalian ditelepon Meta? Ditanyain mau makan apa? Betul. Oh enggak, kita nggak mau demoy kok, enggak tok enggak. Di Cigali. Gal. Jangan-jangan kali, oh enggak, dia mah demonya di Malang kayaknya dia ya. Dia di Surabaya. Oh, di 2 titik. Oh iya. Itu si hidung lesung di hidung tuh. Di hidung bolong. Iya, kenapa? Kan dia nyenggol Doktif gara-gara Doktif ikutan demo di mana itu, di MPR tuh, di DPR. Iya. Iya kan, dibilang ngapain TSK kok masih keliaran gitu. Terus Doktif tuh nggak mau bahas, ngapain ngebahas si leci-leci begitu ya kan, si lesung hidung itu ngapain nggak ladenin. Hidung ganggu. Ya, Mam. Dia ikut demo. Enggak, dianya cuman bilang aja itu si tersangka itu ngapain gitu, udah tersangka ngapain ikut demo gitu. Nah, apa urusannya ya? Orang TSK-nya juga dipaksakan. Ayo. Makanya suruh nepos, makanya Doktif tuh bilangin dong nepos tuh kalau jadi Markus dikelarin gitu loh satu-satu. Kenapa sih urusan Medan aja nggak kelar, lu sibuk sana sibuk sini. Medan dikelarin dulu biar duitnya cairannya gede. Masalah belum kelar, tahu-tahu jadi saksinya Fadel, kan bingung ya. Nah, ikan udah difokusin dulu. Kalau mau jadi Markus di Medan, difokusin dulu yang di Medan nih, Pos. Iya kan, udah difokusin dulu lu. Tapi ini ya, kalau ada bapak-bapak kepolisian yang apa namanya, yang ada di sini ya, saya sangat menanti masalah persekusi yang sudah dari 8 tahun ya, masalah persekusinya Doktif ya. Kenapa itu belum berjalan juga gitu loh? Karena gini, kita berapa ratus ribu pasang mata itu yang melihat langsung kejadiannya. Terus kita udah jelas-jelas juga ada sentuhan, ada kontak fisik yang dialami sama Doktif sebagai korban. Kenapa belum jalan juga itu kasus gitu? Nah. Karena ular itu teh, tungguin aja naik kok. Katanya ada, dia kan nggak suka bulai kan. Bulai. Ternyata dia di banned sama pihak Meta itu gara-gara pembulaian. Nah, iya. Gimana teh? Gimana itu? Coba teh komennya ada nggak, dia itu karena pembulaian. Itulah manusia. Karena dia anti bulayan, gimana? Coba. Itulah manusia tempatnya lupa dan hilang. Ini gali palsu, ini asli akunku di banned. Iya, live-nya di banned, Mak. Ngeri sekarang hilang terus, Mak. Mbak Tessa hilang. Semuanya hilang akun-akun. Kenapa Gali kok nggak dicentangin? Iya, abis ini ku bawa ke counter ya, Mak. Biar centang.
Ya itulah mungkin manusia kan tepatnya lupa dan hilaf. Mungkin dia lupa gitu. Tapi keseringan. Ya, tapi kan dia diingetin sama Meta. Mbak metabolisme. Iya. Atau metamorfosa. Ya. Gue bilang kan sama dok, kalau telepon Meta dan kali saya mau nitipin, tanyain akun saya dong. Nggak bisa, nggak boleh sembarangan. Kalau nggak ada kaitan ini nggak boleh lah. Itu kan private account. Bilang nggak aja, bisa. ini gua berantem nih sama yang ini nih. Ini kan karena khusus ada case, karena emang ada police report gitu, special case lah, makanya akhirnya diceritakan kasusnya gimana. Karena kan aku bilang bahwa dokter bilang akun ini sebagai barang bukti evidence gitu loh, laporan gitu. Oke. Tuh, terus, tapi dia ceritakan nanti biasanya sih nanti mungkin dari pihak kepolisian Indonesia akan mengirimkan surat kan ke Meta gitu. Biar Gitu. dibuka ya Bu ya. Tapi kalau misalnya emang udah ditutup ya bagus lah, kan orangnya juga yang kena nanti kan. Tapi Kita saya udah punya recordnya semua, kita kan udah punya rekamannya semua. Tapi saya bingung nih, kemarin ada yang berubah-ubah nih dari pernyataan beliau. Dia bilang katanya tidak tahu masalah pelaporannya DRG, tapi di kesempatan lain dia bilang, oh saya itu tahu dari awal masalah pelaporan itu. Sering lupa, habis kebentur ini loh, Pocite. Tahu Pocite? Tahu ini kan? Nah, pas Aku mau kayak gitu. nunduk-nunduk kebentur. Teh, ada ini nggak sih? Nggak sih satu geng tikus tuh semuanya sama amnesia semua, mau ular kek, mau suneo kek, semuanya begeng semua kan sama, nepo semua sama, bokir sama, amnesia akut semua. Bukan akut sih, kronis. Lupa Dok, ingatan. aku numpang nanya yang mengenai kamu komunikasi sama Daviana dok, yang kemarin komen-komenan masalah Viti itu dok. Hah? Itu apa sih dok? Aku masih belum ini deh. Jadi sebenarnya sih gemes ya, gemes tuh sebenarnya begini loh. Kan Doktif kan dibilang kalau udah cair kan dari owner brand itu, makanya kok nggak nyerang-nyerang kan gitu kan? Nah disitulah hembusannya. Jadi udah diem, akhirnya, aduh, wah pengen ngomong gitu loh. Maksudnya sebenarnya ini biar cepat selesai gimana sih kalau misalnya Melvina ini datang aja gitu loh. Nah terus ngelihat kan si Bang Fahmi kan juga pengen datang kan, kalau dari omongannya di situ udah datang aja gitu kan. Gitu. Nah terus Doti berpikir mungkin di satu sisi owner si orang nggak pakai nama aja deh, mungkin Melvina itu juga takut datang, takut dihujat ya kan, nggak datang juga dihujat gitu loh. Betul. Tapi kan masalahnya emang harus dihadapi gitu loh. Betul. Nggak bisa lu maju kena mundur kena, udah hadepin aja bismillah gitu. Cuman kan Doktif kan emang nggak ada komunikasi kan gitu, udah lah nekat aja deh dengan berharapnya Melvina ngeh gitu loh, nyampe gitu. Tapi kalau bisa sesuai hati dia ya, jadi bukan karena tunggangan ataupun apa gitu ya dok ya. Enggak sih, dari kan Doktif dapat pesan juga dari temen juga, amanah banget lah, ini anak amanah banget. Jadi dia menyampaikan pesan dari Melvina, tolong sampaikan ke Doktif gitu. Saya di sini akan menceritakan ke majelis hakim apa adanya. Tuh, maksudnya tidak berada di kubu manapun gitu, baik di kubu Nepos maupun di kubunya Doktif. Tapi yang jelas saya meminta maaf karena dulu saya ngeyel, dia ngomong gitu. Jadi dulu memang saya ngeyel pada saat saya melakukan mempercayakan produk itu. Terus saya pada saat uji lab dikasih dari labnya ternyata sesuai. Terus saya periksa sendiri ternyata enggak. Ternyata apa yang diomongkan oleh Doktif itu adalah benar, bahwa hasil lab dari produk saya memang overclaim. Jadi dia minta maaf. Iya itu. Akhirnya saya diam. Gitu, saya perbaikan. Tapi Begen ini melaporkan itu, saya taunya itu sudah dilaporkan, bukan karena saya. Oke. Gitu. Jadi bukan karena diujuk-ujuk sama si Melvina ini Begen melaporkan, enggak. Begen udah melaporkan sebelum Melvina ini cerita gitu. Karet rambut.
Oke, Yolo ini mulai mau karet rambut dan mau meminumkan teh. Jangan lupa posisi kepala agak Miring. Kita berdua cerita. Miring. miring. Ya, jadi gitu. Tapi sih Doktif yakin besok Malvina akan datang sih. Datang. Harapannya datang ya. Insya Allah datang sih. Kalau ngelihat dari responnya sih insya Allah datang. Karena sudahlah, ini harus segera diselesaikan. Gitu. Dan sebenarnya pihak jaksa pun bisa punya ini loh, punya hak untuk menjemput paksa loh. Punya dia bisa tegas, dia bisa menjemput. Makanya Doktif bilang udahlah, datang aja gitu, dihadepin aja. Toh kalau emang dia menceritakan apa adanya kan ya emang itu faktanya. Iya benar. Sama seperti pada saat Dokter bilang begeng sales obat, kan di matanya Dokter emang begeng sales obat. Mana ada dokter yang naruh betadin di tangan dibilang itu flek? Tapi dokter bukan sales perumahan kan? Kayaknya bagus juga itu. Mau deh mau bikin perumahan Naira. Kamu ngeledek ya? Mau gimana? Saya suka ngeledek. Saya udah bilang kan hati-hati. Kurang miring sayang. Kurang. Ya. Nah, ya gitu. Itu jatuhnya kecengklak Itu kecengklak. Jadi kalau ngomong sama saya tuh hati-hati. Gitu. Seumur hidup tidak masalah, akan saya hadapi. Nanti dibilangnya kita pembulai, padahal dia pembulai, dia yang pembulai. Kan lucu ya. Enggak, yang lucu tuh yang itu yang lucu ya si Meta. Iya kan, ternyata dimetongin sama si Meta karena dia pembulai. Apa enggak kita nggak ngakak coba? Ya Allah, ternyata Itu kan aku kata mereka. dimetongin. Itu kan kata mereka. Kata mereka, ini kata Meta ya. Ini kata Meta. Ya itu kata saya dong. Kamu percaya saya atau Meta? Mbak Sulis. Berobat Mbak Sulis berobat. Ya. Tulus. Tapi sih banyak banget nih karakternya, gue bingung karakternya. Astagfirullahaladzim. Oh roti, kue gabin. Roti. Ya. Kenapa ya? Iya loh, ngasih roti. Kue gabin kan? Kecengklak. Di mana itu? Ada deket sini. Jadi Sodo. Ini bukan sodo, ini doglet. Jadi gini loh guys, dia itu kepedean banget bahwasanya akunnya itu dihilangin tanpa alasan gitu. Nggak taunya dijawab sama Metanya bahwasanya dia itu adalah pembulayang gitu. Pembulai. Ya, apa nggak malu gitu. Ya. Harusnya gimana ya kalau malu gimana? Udah masuk ke gorong-gorong aja deh nepos gitu ya. Nah, sok kepedean kali dihilangkan tanpa sebab. Sok ngatain orang pembulai, nggak taunya dia di-banned gara-gara pembuli. Iya. Amin. Gini loh, dia kenapa sih nggak dia tuh udah bagus, maksudnya udah lu jadi businesswoman aja gitu loh. Kagak ada dia bisnis ngarang-ngarang, nggak ada dia bisnis Sales. ngadi-ngadi, kagak ada dia bisnis apa, dia kita semua tahu kok siapa dia. Kagak ada dia bisnis ngarang-ngarang aja kita Yolo ini. Sales Dia dia nggak ada apa? bisnis teh. Teles ya. Sales ya, terus habis gitu muterin duit anjo tuh andedol. Itu dia, udah, nggak usah dibela-belain deh, sosokan bilang saya boleh ngarang, semua kita tuh tahu. Makanya Dokter bilang, lu pos, lu kagak tahu circle-nya Dokter, lu tahu, lu jerita nangis di pojokan, lu pos kalau ngerti gitu loh. Kalau dari tanggapanku dok ya, kenapa dia ikut kasus ini, kasus itu, karena dia nutupin laksanya, lakinya gitu. Iya, bukan cuman itu juga sih, kan itu kan juga Markus ladang duit juga, gimana? Iya sih, dua-duanya Markus ada nutupin Itu kasus. ladang Karena guys, duit. kalau menurutku kalau semisal ini diusut lagi masalah jujut on pasti habis hartanya itu, bener nggak dok? Iya, enggak, tapi kan itu kan titipan itu, bukan duitnya dia, titipan. Oh titipan. Semua cuma titipan. Cantik dong. Rumah titipan, tanah titipan gitu kan. Aduh mana ya? Apalagi yang mau kau pakai? Aku sayangnya nggak bisa on cam ini, nggak tahu kenapa ini. Emang Tayelo ada kasus nggak sini Dokter Markusin sini kali aja dapat Jangan dong, orang minta banget dapat kasus. Enggak mau.
ada Ya, ya. Oh, ada putih kan, kayak pektai. Ada putih, iya, Ini ada kasus. Gali. Apa? Gali mau ada Ada kasus kasus kan yang bisa Gali ditutup. udah mau ada kasus, Gali mau dilaporkan war Bali. Gali mau ada kasus ini dok. Apa? Dilaporkan Wariap Tapi Wari. ini nggak ada War duitnya Bali. kasusnya nggak ada duitnya ya Gal ya. Iya, Males ah. Ntar sih guys, saya mau nanya 3.000 orang di sini ada yang punya kasus nggak? Tapi yang Yang ada ditanya gede. ya, yang ada ditanya gitu. Iya, jadi kita bisa bagi-bagi nih para Markus nih, kita mau nyoba jadi Markus. Ayo. Siapa? Ya, Kek? Saya nyoba jadi Elsie aja gitu. Aduh, kita Jadi pemandu lagu aja tuh. Dokter urusin flag-flagnya. Dokter nggak ngeflag ya, kita saksi dokter nggak ada ngeflag. Ya Allah, Sudah nggak menarik, biarin nggak aja, unik. nggak usah Makanya kalau diginiin. lu, iya baru tahu lu. Biar Gue aja nggak menarik, nggak unik, lu tonton. Gimana kalau gue menarik nggak apa? Kalau gue menarik gue unik, boh. Tidur mesti sama gue rasa. Oh iya betul. Aduh. Dokter aslinya cantik guys. Serius. Udah biarin aja, udahlah. Ini tadi kita ngomongin masalah si Markus. Aduh, gimana ini? Ayolah kita. Kalau perlu nanti Tayolo dokter kenalin yuk. Mau sama siapa dikenalinnya? Takut ah. Oh iya. Jadi syarat jadi Markus ya, syarat jadi Markus itu harus ada kenalan bintang kejora gitu ya. Oh iya. Mereka